Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 2. Tetapi Ki Pandi tidak sempat menunjukkannya kepada Manggada dan Laksana karena orang itu hanya lewat dan berhenti sejenak di depan kedai itu. Namun nampaknya orang itu tidak seorang diri. Meskipun orang itu sudah tidak nampak lagi, namun Ki Pandi telah memberitahukan juga kepada Manggada dan Laksana, bahwa orang yang pernah dikatakannya mengamati perjalanan mereka itu baru saja lewat di depan kedai itu. Kenapa Ki Pandi tidak menunjukkan kepada kami? Orang itu hanya lewat. Ketika aku berniat untuk mengatakan kepada kalian, orang itu sudah tidak nampak lagi. Kita akan mencarinya. Mungkin ia masih berada di sekitar tempat ini, berkata Laksana. Tetapi Ki Pandi itu menggeleng. Katanya, kita tidak perlu bersusah payah mencarinya. Tetapi menurut Ki Pandi, orang itu berbahaya bagi kita. Sahut Laksana. Ya. Tetapi tanpa mencarinya, orang itu tentu akan datang lagi kepada kita. Nanti, esok atau lusa. Mereka tentu akan selalu mengikuti kalian berdua. Namun setelah mereka mengetahui bahwa aku selalu bersama kalian, maka aku pun akan ikut mereka awasi. Apakah Ki Pandi tidak keliru? Justru Ki Pandilah yang diikutinya. Desis Manggada. Agaknya memang suatu kemungkinan. Tetapi yang sempat mereka temukan dahulu adalah kalian berdua. Orang itu memperhitungkan bahwa dengan mengikuti kalian berdua, maka kalian akan membawanya kepadaku. Ternyata perhitungannya benar, desis Laksana. Ki Pandi mengangguk-angguk. Setelah merenung sejenak, maka Ki Pandi itu pun berdesis, memang masuk akal. Tetapi semua itu baru merupakan dugaan-dugaan. Meskipun demikian aku kira pada suatu saat, kita akan mengetahui, apakah sebenarnya yang dikehendakinya. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka masih menghirup minuman dan mereka bahkan mulut mereka masih juga mengunyah makanan. Sementara itu Ki Pandi mulai membayangkan kembali orang yang pernah dilihatnya. Ketika ia melihat orang itu di dekat rumah Ki Citrabawa, maka orang itu seakan-akan tidak memperhatikan. Tetapi Ki Pandi tidak ingin pening memikirkan orang itu. Ia berharap bahwa suatu ketika ia mendapat kejelasan. Dalam pada itu, setelah Manggada membayar harga makanan dan minuman, mereka bertiga pun keluar dari kedai itu dan berjalan searah dengan orang yang telah dikenali Ki Pandi. Namun mereka sudah tidak melihat lagi orang itu. Mungkin orang itu salah seorang saudara seperguruan Sura Gentong atau saudara-saudara seperguruannya. Berkata Manggada. Jika demikian, kenapa mereka tidak mencari ayah? Bertanya Laksana. Namun nada pertanyaannya memang mengandung kecemasan. Laksana benar-benar memikirkan keadaan ayahnya. Sudahlah, berkata Ki Pandi, kita tidak dapat memecahkan teka-teki itu. Dengan demikian, maka perjalanan mereka bertiga sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran orang yang tak dikenal itu. Siapapun mereka, maka ketiga orang itu melanjutkan perjalanan ke arah hutan Jatimalang. Perjalanan mereka memang perjalanan yang panjang. Meskipun Manggada dan Laksana teringat juga kepada Ki Wiradadi, namun mereka tidak ingin singgah ke rumah itu. Jika kita harus singgah di mana-mana, maka kita tidak akan sampai di hutan Jatimalang, berkata Manggada. Laksana mengerutkan dahinya. Tetapi sebelum ia mengucapkan sesuatu, Manggada telah mendahuluinya, anak gadis Ki Wiradadi itu? Ah, tidak, jawab Laksana. Manggada tertawa. Sementara Laksana melemparkan pandangan matanya jauh-jauh. Ki Pandi sempat tersenyum juga mendengar pembicaraan kedua orang anak muda itu. Namun ia tidak berkata sesuatu. Demikianlah, maka mereka pun berjalan semakin jauh. Matahari yang kemudian melewati puncak langit, panasnya bagaikan membakar kulit. Namun perjalanan mereka selanjutnya sama sekali tidak terganggu. Juga ketika mereka berhenti untuk minum dan makan di sebuah kedai. Menjelang malam, ketiga orang itu memasuki sebuah padukuhan. Bertiga mereka berniat untuk menumpang bermalam di banjar padukuhan itu. Tetapi ketiga orang itu merasa aneh. Padukuhan itu nampak sepi. Pintu-pintu rumah sudah tertutup dan gardu-gardu pun tidak terisi. Mungkin masih terlalu sore untuk berada di gardu, berkata Manggada. Mungkin, sahut Ki Pandi, tetapi regol-regol halaman dan bahkan pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat.
Seperti padukuhan Gemawang sebelum Barak Wira Sabet dan Sura Gentong dikuasai. Berkata Laksana. Ya, sahut Manggada, apapun yang terjadi di tempat ini, tentu ada yang tidak wajar. Ki Pandi mengangguk-angguk mengiyakan. Namun ia tidak berkata sesuatu. Ia berjalan saja menelusuri jalan padukuhan. Beberapa saat kemudian, ternyata mereka telah berada di depan Banjar Padukuhan. Namun nampaknya Banjar Padukuhan itu juga nampak sepi. Dengan agak ragu ketiga orang itu melangkah memasuki Banjar Padukuhan. Mungkin mereka dapat bertemu dengan penunggu Banjar itu. Seperti yang mereka duga, maka di belakang Banjar itu tinggal sebuah keluarga kecil. Ia bertugas untuk menunggu dan memelihara Banjar milik padukuhan itu. Meskipun nampak ragu-ragu, namun ketiga orang itu dipersilahkan masuk ke rumahnya yang tidak begitu besar. Ki Pandilah yang minta kepada penunggu Banjar itu untuk diizinkan bermalam barang semalam saja di Banjar itu. Penunggu Banjar itu termangu-mangu sejenak. Nampak keraguan semakin bergejolak di dadanya. Namun agaknya penunggu Banjar itu tidak sampai hati untuk menolak permintaan ketiga orang yang minta izin untuk menginap itu. Siapakah sebenarnya Kisanak bertiga ini? Bertanya penunggu Banjar itu. Kami adalah pengembara yang menyusuri jalan-jalan yang panjang, jawab Ki Pandi. Untuk apa? Jika kalian melakukan sesuatu, kalian tentu mempunyai maksud tertentu, bertanya penunggu Banjar itu. Benar Kisanak. Jawab Ki Pandi, kedua kemenakanku ini ingin memperluas pengalaman hidupnya. Mereka ingin melihat tempat-tempat yang jauh yang belum pernah dilihatnya. Mereka ingin melihat tatanan kehidupan yang beraneka di tanah ini. Penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, sebenarnya kami tidak berkeberatan. Para pejalan dan barangkali juga pengembara, bermalam di Banjar ini. Tetapi kalian datang pada saat yang kurang baik. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Namun rasa-rasanya ia mendapat jalan justru untuk menanyakan, apa yang sedang terjadi di padukuhan itu. Karena itu, maka Ki Pandi itu pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Penunggu Banjar itu memandang Ki Pandi dan kedua orang anak muda yang menyertainya itu dengan tajamnya. Namun orang itu pun berkata, siapakah nama kalian? Orang memanggilku Ki Pandi. Kedua kemenakanku ini adalah Manggada dan Laksana. Penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Pandilah yang bertanya, apakah aku diperkenankan mengenal nama Kisanak? Orang itu menarik nafas panjang. Jawabnya, namaku Kerta. Orang memanggilku Kerta Banjar, karena di padukuhan ini ada 3 orang yang bernama Kerta. Ki Pandi pun mengangguk-angguk. Namun ia masih juga bertanya, tetapi tadi Ki Kerta mengatakan bahwa kami datang pada waktu yang kurang baik. Iya, Ki Pandi. Jawab penunggu Banjar itu, dalam waktu terakhir ini, padukuhan kami sedang dibayangi oleh ancaman yang mencemaskan seisi padukuhan. Apa yang telah terjadi? Di padukuhan ini tinggal seorang yang sangat disegani oleh para penghuni padukuhan ini. Ia seorang yang sangat baik. Ia suka menolong sesama dan memberikan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh orang banyak dalam batas kemampuannya. Ki Pandi mengangguk-angguk pula. Namun pada hari-hari terakhir ini, seorang berkuda telah mencarinya. Seorang yang tidak dikenal, orang itu melanjutkan. Ia bertanya kepada orang-orang padukuhan ini di mana orang yang baik itu tinggal. Orang-orang padukuhan ini yang tidak tahu maksudnya telah menunjukkan tempat tinggal orang yang dicarinya. Tetapi akhirnya kami mengetahui bahwa orang yang mencarinya itu tidak berniat baik. Apa yang akan dilakukannya? Bertanya Ki Pandi. Orang berkuda itu menantang untuk berperang tanding. Jawab Ki Kerta Banjar. Apa yang ia kehendaki? Bertanya Ki Pandi. Kami tidak mengetahuinya. Orang yang kami anggap orang baik dan disegani seisi padukuhan ini pun tidak mau mengatakannya. Persoalan apakah yang membuat orang berkuda itu menantangnya untuk berperang tanding? Apakah keduanya masih terhitung muda, separuh baya atau justru sudah memasuki usia tua? Bertanya Ki Pandi kemudian. Mereka sudah menjelang masa-masa tua. Orang yang dihormati di padukuhan ini pun sudah memasuki hari tuanya. Rambutnya sudah mulai memutih. Demikian pula janggut dan kumisnya. Tetapi apakah orang berkuda itu mengganggu seisi padukuhan ini? Bertanya Ki Pandi. Tidak. Orang itu tidak mengganggu seisi padukuhan ini. Tetapi tantangan itu membuat seisi padukuhan ini gelisah.
Kami sudah menyatakan keinginan kami untuk membantu. Tetapi orang yang kami segani itu tidak menghendakinya. Ia menganggap bahwa persoalan itu adalah persoalan pribadinya. Karena itu tidak sepantasnya, orang-orang padukuhan ini melibatkan diri. Jika demikian, kenapa seisi padukuhan ini menjadi ketakutan? Bukankah tantangan itu semata-mata ditujukan kepada seseorang, bertanya Ki Pandi. Tetapi seakan-akan orang itu telah menjadi bagian dari kami, seisi padukuhan ini. Jawab Ki Kertabanjar. Siapakah nama orang yang disegani itu? Tiba-tiba saja Ki Pandi bertanya. Penunggu Banjar itu menjadi ragu-ragu pula. Namun kemudian ia menjawab. Kami, seisi padukuhan ini memanggilnya Ki Sambipitu. Sambipitu, Ki Pandi mengulang. Wajahnya nampak berkerut. Tetapi kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya, Laksana bertanya, Ki Pandi mengenal nama itu? Ki Pandi menggeleng sambil menjawab. Tentu tidak. Yang aku kenali tidak lebih dari tetangga-tetanggaku dan sanak kadangku. Laksana menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ki Pandilah yang kemudian berkata. Ki Kerta. Menurut pendapatku, orang-orang padukuhan ini tidak usah merasa ketakutan. Agaknya ancaman itu semata-mata hanya ditujukan kepada Ki Sambipitu saja. Kami tidak dapat memisahkan diri kami dari orang tua itu, jawab Ki Kertabanjar. Seandainya orang-orang padukuhan ini sudah siap membantu, kenapa mereka menjadi ketakutan? Bertanya Ki Pandi. Kisanak. Berkata Ki Kertabanjar, bukankah wajar, jika terjadi benturan kekerasan, maka akan timbul ketakutan? Bahkan orang-orang padukuhan ini terutama perempuan dan anak-anak sudah menjadi ketakutan sejak beberapa hari yang lalu. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi bukankah kehadiran kami tidak menambah kegelisahan yang terjadi di padukuhan ini? Tidak. Tidak Ki Pandi, jawab Ki Kertabanjar, jika kalian hanya ingin bermalam di sini, silahkan. Tetapi jika kalian mendengar derap kaki kuda itu, kalian jangan terkejut. Apakah orang berkuda itu seringkali datang? Bertanya Ki Pandi. Ya. Tiba-tiba saja kami mendengar derap kaki kuda menjelang tengah malam. Kuda itu berputar-putar di jalan-jalan padukuhan. Namun kemudian derap kaki kuda itu pun menghilang. Setiap malam, bertanya Manggada. Tidak, jawab Ki Kerta, tetapi seringkali. Manggada mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, maka Ki Kerta pun kemudian telah mempersilahkan tamunya untuk mengikutinya ke Banjar. Ki Kerta telah menunjukkan tempat bagi ketiganya untuk bermalam. Serambi ini memang kami sediakan bagi mereka yang singgah dan bermalam di Banjar ini, berkata Ki Kerta. Lalu katanya pula, di halaman samping terdapat pakiwan. Bawa lampu minyak di sudut itu jika kalian ingin pergi ke pakiwan. Terima kasih Ki Kerta. Jawab Ki Pandi. Namun Laksana sempat bertanya, apakah tidak ada anak-anak muda yang bertugas ronda di Banjar setiap malam? Sejak orang berkuda itu berkeliaran di padukuhan, maka anak-anak muda tidak meronda di Banjar. Tetapi mereka berkumpul di rumah Ki Bekel. Mereka merasa cemas bahwa orang berkuda itu juga memusuhi Ki Bekel. Ki Pandi hanya mengangguk-angguk saja. Sementara Ki Kerta kemudian berkata, silahkan beristirahat Kisanak. Mudah-mudahan kalian tidak merasa terganggu di sini. Terima kasih Ki Kerta. Jawab Ki Pandi. Ki Kerta pun kemudian meninggalkan ketiga orang itu di serambi Banjar yang disekat dengan dinding bambu. Di serambi itu terdapat sebuah amben yang agak besar, diterangi sebuah lampu minyak yang berkeredipan. Sepeninggal Ki Kerta, maka mereka bertiga pun bergantian pergi ke pakiwan. Baru kemudian mereka duduk berbincang-bincang sebelum mereka membaringkan tubuh mereka di amben yang agak besar itu. Tetapi sebelum mereka sempat berbaring, Ki Kerta telah datang lagi sambil membawa minuman hangat serta nasi beras gaga yang kemerah-merahan. Marilah Kisanak. Nasinya sudah dingin, tetapi sayurnya sudah dipanasi. Silahkan minum dan makan seadanya. Kami sangat berterima kasih, Ki Kerta. Kami telah membuat Ki Kerta dan keluarga Ki Kerta menjadi sibuk. Bukankah itu sudah merupakan tugas kami, sahut Ki Kerta. Ki Pandi, Manggada dan Laksana tidak ingin mengecewakan kebaikan hati Ki Kerta. Karena itu maka mereka pun telah minum dan makan hidangan itu.
Bukan sekedar agar tidak mengecewakan mereka, desis Laksana, tetapi aku memang merasa lapar. Manggada tersenyum. Katanya, aku sudah menduga melihat caramu makan. Apakah kau tidak lapar? Bertanya Laksana. Manggada tertawa sambil berpaling kepada Kipandi. Demikian mereka selesai makan, serta membenahinya dan membawa mangkuk yang kotor ke rumah Ki Kerta, maka mereka telah duduk di tangga banjar padukuhan itu. Udara memang terasa lebih sejuk di luar daripada di serambi yang disekat dengan dinding bambu itu. Sementara itu, Ki Pandi pun kemudian berkala, aku tidak dapat menjawab pertanyaan kalian di hadapan Ki Kerta, apakah aku mengenal Ki Sambipitu? Sebenarnya aku sudah mengenalnya meskipun tidak begitu akrab. Ia memang orang yang baik. Bahkan aku ingin menemuinya dan menanyakan siapakah yang dimaksud dengan orang berkuda oleh Ki Kerta itu. Apakah besok kita akan singgah? Bertanya Manggada. Ya. Jika kalian tidak berkeberatan, maka kita akan singgah di rumah orang itu. Seharusnya orang seperti Ki Sambipitu itu tidak mempunyai musuh. Jika ada orang yang mendendamnya dan bahkan menantangnya untuk berperang tanding, maka persoalannya agaknya sulit dimengerti. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak bertanya lagi. Ketika mereka sudah merasa lebih segar oleh sejuknya udara malam, maka mereka bertiga pun telah kembali ke dalam bilik mereka yang panas. Namun mereka pun segera berbaring. Tetapi mereka sudah berjanji, bahwa seorang di antara mereka tidak boleh tidur, bergantian untuk sekedar berjaga-jaga karena mereka berada di tempat yang asing. Menurut persetujuan mereka, maka yang pertama-tama berjaga-jaga adalah Laksana. Ia akan membangunkan Manggada jika ia sudah menjadi sangat mengantuk lewat tengah malam. Tetapi ketika Kipandi dan Manggada mulai memejamkan mata mereka, maka tiba-tiba saja mereka mendengar derap kaki kuda berlari kencang lewat jalan induk padukuhan itu. Derap kaki kuda itu terasa bagaikan mengguncang tiang-tiang banjar yang berdiri di pinggir jalan induk itu. Itulah yang dikatakan oleh Ki Kerta, desis Kipandi yang kemudian bangkit dan duduk bersandar dinding. Mudah-mudahan perang tanding itu tidak terjadi malam ini. Berkata Manggada. Ya, sahut Laksana, sehingga kita besok masih mempunyai kesempatan untuk berbincang dan mengetahui, siapakah yang telah menantangnya untuk berperang tanding. Tetapi orang yang menantangnya itu sudah sering memacu kudanya berputar-putar di padukuhan ini. Namun perang tanding itu masih juga belum terjadi, desis Manggada. Kipandi mengangguk-angguk. Tetapi ia justru menjadi gelisah. Tiba-tiba saja ia berkata, biarlah kalian tinggal di sini. Aku akan melihat, apa yang terjadi? Apakah Kipandi akan pergi ke rumah orang itu? Bertanya Manggada. Ya, jawab Kipandi, tetapi aku tidak akan menemuinya sekarang. Apakah Kipandi sudah mengetahui letak rumahnya? Bertanya Laksana. Belum, jawab Kipandi, tetapi biarlah aku mencarinya. Kita tahu arah derap kaki kuda yang lewat tadi. Jika kuda itu berderap lagi lewat jalan ini, maka suara derap kakinya akan dapat aku pergunakan sebagai ancar-ancar untuk menemukan rumahnya yang agaknya juga berada di tempat yang mudah diketemukan. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk mengiyakan. Mereka menyadari bahwa sebaiknya mereka memang tinggal di Banjar karena jika terjadi sesuatu mereka tidak justru menjadi beban Kipandi. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Kipandi telah meninggalkan Banjar itu dengan diam-diam. Ia menyelinap keluar dari halaman dan berjalan di kegelapan. Kipandi tahu bahwa seperti di Banjar, maka gardu-gardu perondaan pun menjadi sepi. Tetapi justru karena itu, tidak seorang pun yang dapat ditanya, di mana rumah Ki Sambipitu. Bahkan seandainya ada beberapa orang di gardu, pertanyaan tentang letak rumah Ki Sambipitu akan dapat menimbulkan persoalan. Kipandi tertarik ketika ia mendengar lagi derap kaki kuda. Ternyata sejenak kemudian maka derap kaki kuda di malam yang sepi itu justru melingkar sehingga kuda itu seakan-akan ingin menyusul perjalanan Kipandi. Dengan cepat Kipandi berusaha untuk meloncati dinding halaman yang tidak terlalu tinggi, sehingga demikian kuda itu lewat, maka Kipandi sudah berada di balik dinding. Namun demikian kuda itu berderap, maka Kipandi pun dengan cepat telah meloncat turun kembali di jalan dan berlari menyusul derap kaki kuda itu. Tetapi Kipandi tidak perlu berlari terlalu jauh. Ia memperlambat larinya ketika ia menyadari bahwa kuda itu sudah berhenti beberapa puluh langkah saja di hadapannya. Kipandi menyadari bahwa ia harus sangat berhati-hati.
Orang berkuda yang sudah berani menantang Ki Sambipitu itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka Ki Pandi pun kemudian telah meloncat pula ke halaman samping. Ia merasa lebih aman untuk mendekati orang berkuda itu lewat halaman, menyusup di antara beberapa batang pepohonan daripada lewat jalan yang terbuka. Ki Pandi berhenti di halaman sebelah. Dengan sangat berhati-hati ia memperhatikan seseorang yang berdiri di sebuah halaman yang tidak begitu luas, yang ditanami beberapa batang pohon bunga ceplok piring dan bunga soka. Baunya semerbak di malam hari. Dari tempatnya bersembunyi Ki Pandi mendengar orang yang berdiri di halaman itu berkata keras-keras tanpa ragu, bahwa suaranya itu dapat didengar oleh tetangga Ki Sambipitu. "Heh, dengar Ki Sambipitu. Aku memperingatkanmu. 2 malam lagi, aku menunggumu di Bulak Parapat. Kita akan membuat perhitungan sampai tuntas. Hutangmu harus kau bayar bersama bunganya sekali." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Agaknya dendam membara di hati orang yang menantang Ki Sambipitu itu. Dengan jantung yang berdebaran Ki Pandi melihat dari halaman sebelah, pintu rumah itu terbuka. Sesosok tubuh melangkah keluar dan berdiri di tangga sambil menjawab. "Kau selalu menggangguku Ki Lemah Teles. Sudah aku katakan, bahwa 2 malam lagi aku akan pergi ke Bulak Parapat. Aku terima tantanganmu meskipun aku tidak pernah mengakui mempunyai hutang apapun kepadamu. Jangan mengigau. Banyak orang yang tidak mengakui hutangnya kepada orang lain atau sengaja melupakannya. Tetapi orang yang mempunyai piutang tentu bersikap lain. Terserah apa saja alasanmu. Aku tahu semuanya itu sekedar kau pergunakan untuk memancing perang tanding. Sudah aku katakan bahwa kau tidak perlu memakai alasan apapun juga. Kita akan berperang tanding di Bulak Parapat 2 malam mendatang. Sekarang pergilah, biar aku dapat tidur nyenyak. Derap kaki kudamu telah mengganggu dan membangunkan anak-anak yang tidur di pelukan ibunya. Sementara mereka tidak tahu menahu tentang persoalan kita." Orang yang disebut Ki Lemah Teles itu tidak menjawab. Ia pun melangkah keluar dari halaman dan langsung meloncat ke punggung kudanya. Ketika kemudian sosok yang berdiri di tangga itu masuk kembali ke dalam rumahnya, maka Ki Pandi pun telah merenungi peristiwa yang dilihatnya itu. Ternyata Ki Pandi telah mengenal kedua orang yang bermusuhan itu. Ia mengenal Ki Sambipitu. Ia pun mengenal Ki Lemah Teles pula. 2 orang yang berilmu sangat tinggi. Namun yang tidak diketahuinya adalah sebab dari pertengkaran di antara mereka berdua. Tetapi Ki Pandi itu pun segera menyadari dirinya, bahwa ia berada di halaman orang. Karena itu maka ia pun segera beringsut meninggalkan tempat itu. Ki Pandi itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar derap kaki kuda itu lagi. Ternyata Ki Lemah Teles tidak segera pergi dari padukuhan itu. Tetapi kudanya masih saja berlari-larian berputar-putar di jalan-jalan padukuhan. "Orang aneh," desis Ki Pandi. Karena itu, maka Ki Pandi itu pun berjalan dengan hati-hati. Ia harus memasang telinganya, agar ia tidak dengan tiba-tiba saja bertemu, berpapasan di simpang 3 atau simpang 4 atau didahului oleh orang berkuda itu. Ketika Ki Pandi kemudian telah berada di Banjar lagi dan duduk di amben yang agak besar itu bersama Manggada dan Laksana, maka ia pun telah menceritakan apa yang telah dilihatnya. "Bagaimana menurut pendapat Ki Pandi?" bertanya Manggada. "Apa yang dimaksud dengan hutang Ki Sambipitu kepada Ki Lemah Teles itu?" Ki Pandi menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu. Tetapi menurut Ki Sambipitu, agaknya Ki Lemah Teles sekedar mencari persoalan untuk menantangnya berperang tanding." Manggada dan Laksana mengangguk-angguk kecil. Namun Laksana pun kemudian bertanya pula. "Apakah Ki Lemah Teles menurut pengenalan Ki Pandi seorang yang jahat?" Ki Pandi menggeleng. Katanya, "Tidak. Ki Lemah Teles juga bukan seorang yang jahat. Tetapi 2 orang yang baik hati sekalipun pada suatu saat akan dapat berselisih pendapat, bertentangan kepentingannya atau justru mempunyai kepentingan yang sama terhadap sesuatu hal atau persoalan-persoalan yang lain. Tetapi jika bukan persoalan yang mendasar, keduanya tentu tidak akan memasuki perang tanding," berkata Manggada. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Iya. Tentu ada persoalan yang mendasar. Karena itu, biarlah besok kita singgah sebentar di rumah Ki Sambipitu." Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Keduanya memang menjadi tertarik oleh persoalan yang timbul di antara orang-orang yang berilmu tinggi itu. Namun kemudian Ki Pandi pun berkata, "Tidurlah, hari sudah larut.
Biarlah aku yang berjaga-jaga. Ki Pandi tentu letih. Biarlah kami berdua bergantian, jawab Manggada. Aku dapat tidak memejamkan mata selama sepekan terus-menerus siang dan malam. Bahkan lebih, jawab Ki Pandi sambil tersenyum. Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka percaya kata-kata Ki Pandi itu. Karena itu, maka Manggada dan Laksana pun kemudian telah berbaring di amben itu. Mereka masih sempat berangan-angan sejenak. Namun kemudian keduanya pun telah tertidur nyenyak. Pagi-pagi sekali ketiga orang itu sudah bangun. Mereka segera mengisi jambangan untuk mandi bergantian. Sebelum matahari terbit, ketiganya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika mereka minta diri, Ki Kertabanjar telah mempersilahkan mereka minum minuman hangat. Rebus ketela yang masih mengepulkan asap, baunya menyentuh hidung Manggada dan Laksana. Keduanya sempat berpandangan dan menahan senyum di bibir mereka. Baru setelah mereka bertiga minum dan makan ketela rebus itu, maka mereka telah dilepas oleh Ki Kertabanjar untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi ketiga orang itu sama sekali tidak mengatakan bahwa mereka ingin singgah di rumah Ki Sambipitu. Ketiga orang itu pun kemudian melangkah meninggalkan Banjar Padukuhan. Matahari yang terbit, memancarkan sinarnya yang cerah. 1-2 titik embun masih bergayutan di ujung dedaunan yang merunduk. Manggada dan Laksana berjalan di belakang Ki Pandi yang melangkah terbongkok-bongkok. Burung-burung yang berkicau membuat suasana pagi menjadi gembira. Orang-orang padukuhan itu yang sudah mulai turun ke jalan-jalan, melihat ketiga orang itu dengan dahi berkerut. Mereka yang akan pergi ke pasar atau pergi ke sawah, menganggap Ki Pandi, Manggada dan Laksana sebagai orang-orang asing. Namun ada di antara mereka yang memang menduga bahwa ketiganya adalah pejalan yang telah menginap di Banjar Padukuhan mereka. Tentu bukan orang berkuda itu. Desis seseorang kepada kawannya yang berjalan di sampingnya sambil membawa cangkul, karena keduanya memang akan pergi ke sawah. Ki Pandi dan kedua anak muda itu berjalan termangu-mangu. Sekali-sekali jika tatapan mata mereka bertemu dengan orang-orang padukuhan itu yang menandangi mereka, maka mereka pun telah menganggukkan kepala. Seperti yang mereka rencanakan, maka mereka pun telah menyusuri jalan padukuhan menuju ke rumah Ki Sambipitu. Kedatangan mereka di hari yang masih terhitung pagi itu memang mengejutkan. Seorang yang rambutnya sudah ditumbuhi uban yang keputih-putihan itu termangu-mangu sejenak ketika ia melihat seorang yang berjalan terbongkok-bongkok memasuki halaman rumahnya. Ki Bongkok, desis orang itu. Apakah kau masih dapat mengenali aku, Ki Sambipitu? Tentu Ki Bongkok. Marilah, naiklah, berkata Ki Sambipitu. Ki Pandi pun kemudian telah naik ke pendapa rumah Ki Sambipitu yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan pendapa rumah pada umumnya yang berbentuk joglo, maka pendapa rumah Ki Sambipitu yang tidak begitu besar itu dibuat dalam bentuk limasan, sehingga kesannya menjadi lebih sederhana. Setelah mereka saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Ki Sambipitu itu pun bertanya. Ki Bongkok. Aku merasa aneh bahwa tiba-tiba saja Ki Bongkok telah mengunjungi aku. Apalagi hari masih sepagi ini. Ki Pandi mengangguk-angguk kecil. Katanya. Aku minta maaf, Ki Sambipitu, bahwa di hari yang masih pagi ini aku sudah mengganggu ketenangan Ki Sambipitu. Tidak, Ki Bongkok. Aku sama sekali tidak merasa terganggu. Aku senang mendapat kunjungan seseorang di hari tuaku. Rasa-rasanya hidup menjadi semakin sepi. Tetapi kedatangan Ki Bongkok membuat aku merasa bahwa aku tidak hidup sendiri dan terasing di sini. Bukankah sikap orang-orang padukuhan ini baik terhadap Ki Sambipitu? Baik. Baik sekali. Aku merasa berada di antara keluarga sendiri. Ki Sambipitu berhenti sejenak. Namun kemudian katanya, tetapi kunjungan Ki Bongkok yang datang dari dunia yang pernah kami huni bersama, rasa-rasanya hidup ini masih tersisa. Bukankah aku satu-satunya orang yang sering berkunjung ke rumah Ki Sambipitu? Tidak ada, Ki Bongkok. Justru itu aku merasa bahwa segala sesuatunya sudah lewat. Tentu tidak Ki Sambipitu. Aku yang kurang lebih sebaya dengan Ki Sambipitu merasa bahwa hidupku masih berarti. Bukankah itu tergantung kepada kita sendiri? Ya. Aku juga mencoba memberi arti dari sisa hidupku ini bagi tetangga-tetanggaku yang baik di padukuhan ini. Tetapi karena rasa-rasanya kami datang dari dunia yang berbeda, maka kehadiran seseorang dari dunia kita, membuat aku sangat bergembira hari ini.
Kisambi Pitu. Bukankah Ki Lemah Teles juga sering berkunjung kemari? Oh, Kisambi Pitu mengangguk-angguk, ya. Ki Lemah Teles memang sering datang kemari. Tetapi ia lebih banyak mengganggu daripada satu kunjungan seorang sahabat. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, maaf, Kisambi Pitu. Apakah Ki Lemah Teles sering datang mengganggu Kisambi Pitu? Ya. Tetapi aku senang. Meskipun ia datang mengganggu, tetapi justru karena itu, maka aku menganggap bahwa ia masih menghargai aku yang pernah hidup di dunia pada tataran yang sama dengan Ki Lemah Teles itu sendiri. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, apa saja yang dilakukan oleh Ki Lemah Teles sehingga Kisambi Pitu merasa terganggu karenanya? Kisambi Pitu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, Ki Lemah Teles masih selalu mengajak bergurau di hari-hari tua. Ki Pandi masih ingin bertanya lebih jauh. Tetapi Kisambi Pitu telah lebih dahulu bertanya. Ki Bongkok, siapakah nama kedua orang anak muda itu? Mereka adalah kemanakanku, Kisambi Pitu, jawab Ki Pandi. Kau tidak usah berbohong kepadaku, desis Kisambi Pitu, keduanya tentu bukan kemanakanmu. Ki Pandi tertawa. Katanya, siapapun mereka, tetapi mereka sekarang bersamaku. Namanya Manggada dan Laksana. Kisambi Pitu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, anak-anak yang kokoh. Mereka ingin melihat-lihat tempat yang jauh yang belum pernah dilihatnya. Semalam kami sampai di padukuhan ini. Kami minta belas kasihan kepada Ki Kertabanjar untuk bermalam di Banjar Padukuhan. Itu sebabnya, maka kalian sepagi ini sudah berada di sini. Tetapi siapakah yang memberitahukan kepada kalian bahwa aku tinggal di sini? Suara kuda yang berderap mengelilingi padukuhan inilah yang menuntun aku sampai ke rumah ini. Jadi kau tentu tahu apa yang telah terjadi? Ki Pandi tidak ingkar. Karena itu, maka ia pun mengangguk sambil menjawab, ya. Aku mendengar pembicaraan kalian. Aku minta maaf atas keinginan tahuku itu. Tidak apa-apa. Setiap orang berhak mengetahuinya, karena Ki Lemah Teles dengan sengaja berteriak-teriak. Karena persoalan yang kurang aku mengerti itulah, maka aku memerlukan datang kepadamu pagi ini, berkata Ki Pandi kemudian. Kisambi Pitu mengangguk-angguk. Katanya dengan nada rendah. Apakah kau ingin tahu kenapa Ki Lemah Teles menantang aku berperang tanding? Ki Pandi mengangguk kecil. Katanya, iya. Menurut pendapatku, kau dan Ki Lemah Teles tidak akan berbenturan kepentingan. Kalian saling mengenal sejak lama. Seandainya ada persoalan, tentu sudah kalian selesaikan sebelum rambut kalian mulai ditumbuhi uban seperti sekarang ini. Kisambi Pitu menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya yang semula nampak cerah, telah berkerut dan nampak bersungguh-sungguh. Ia menganggap aku berhutang kepadanya. Berkata Kisambi Pitu, sebelumnya ia memang tidak pernah menyebut-nyebutnya. Namun tiba-tiba ia datang minta aku melunasi hutangku dengan menantang untuk berperang tanding. Apakah yang dimaksud dengan hutang itu? Bertanya Ki Pandi. Itulah yang membuat aku bingung, jawab Kisambi Pitu. Ternyata kau terima tantangannya, desis Ki Pandi. Ya. Aku menganggapnya satu kehormatan bahwa ia masih menghargai kemampuanku sama dengan dirinya, jawab Kisambi Pitu. Tetapi bukankah itu tidak bijaksana? Bertanya Ki Pandi. Justru aku merasa bahwa sisa hidupku masih berarti. Kalah atau menang, hidup atau mati, tidak penting bagiku. Tetapi aku masih sempat untuk menerima penilaian yang tinggi dari Ki Lemah Teles, jawab Kisambi Pitu. Ki Pandi mengerutkan dahinya. Ternyata jalan pikiran Kisambi Pitu dan Ki Lemah Teles hampir bersamaan justru di hari tua mereka. Agaknya justru karena keduanya adalah orang-orang penting dan dihormati, sehingga mereka merasa bahwa akhirnya mereka tercampak dan tidak berarti apa-apa lagi bagi dunia yang pernah menjadi lingkungan hidupnya sebagai orang-orang berilmu tinggi. Dalam pada itu, maka pembicaraan mereka pun terputus. Seorang pembantu di rumah Kisambi Pitu telah menghidangkan minuman panas bagi tamu-tamunya. Untuk selanjutnya, Kisambi Pitu justru mencoba untuk menghindari pembicaraan tentang tantangan Ki Lemah Teles itu. Dipersilahkannya ketiga orang tamunya untuk minum. Sementara itu, Kisambi Pitu mulai bercerita tentang masa mudanya yang panjang serta masa muda Ki Pandi yang bongkok itu menurut pengenalannya. Namun tiba-tiba saja Kisambi Pitu bertanya, di mana binatang peliharaanmu itu?
Kau sembelih ketika kau kelaparan? Tentu tidak, jawab Ki Pandi, aku tinggalkan keduanya di sebuah hutan yang aku anggap aman bagi keduanya. Ki Sambipitu tertawa. Katanya, seharusnya kau mencari lagi anak harimau, atau anak orang hutan atau bahkan anak gajah. Kau ajari binatang-binatang itu menurut segala perintahmu. Kau. Ki Pandi tertawa, sementara Ki Sambipitu berkata selanjutnya, kau akan menjadi seorang raja di hutan, karena kau akan dapat menguasai segala-galanya jika binatang-binatang terkuat menjadi pendukungmu. Kau dapat memaksakan kehendakmu terhadap seisi hutan karena binatang-binatang yang lebih kecil dan lemah tidak akan berani melawanmu. Ki Pandi tertawa semakin keras. Manggada dan Laksana pun tertawa pula. Namun dengan demikian, maka Ki Pandi menjadi sulit untuk mencari jalan kembali pada pembicaraan mereka tentang Ki Lemah Teles. Apalagi Ki Sambipitu selalu berusaha menghindari pembicaraan itu. Karena itu, maka akhirnya Ki Pandi justru minta diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Terima kasih akan kunjungan kalian, berkata Ki Sambipitu, aku masih berharap bahwa kalian masih sudi singgah di rumahku ini. Dengan kehadiran mereka yang sebaya dengan aku, maka rasa-rasanya aku tidak terlalu terpisah dari duniaku. Kau sudah mendapatkan dunia yang baru, Ki Sambipitu, berkata Ki Pandi, dunia yang lebih baik. Lebih sejuk dan tentu terasa damai. Ternyata yang mengguncang kedamaian hidupmu di duniamu yang baru itu adalah orang-orang yang datang dari duniamu yang kau anggap sudah meninggalkanmu itu. Ki Sambipitu mengerutkan dahinya. Ia nampak merenung. Namun kemudian sambil menarik nafas ia berkata, mungkin kau benar Ki Bongkok. Tetapi kadang-kadang sulit bagi kita untuk berbicara sekedar berpijak pada nalar. Ki Pandi mengangguk. Katanya, iya. Kau juga benar. Demikianlah maka Ki Pandi pun telah meninggalkan Ki Sambipitu. Bertiga mereka menyusuri jalan keluar dari padukuhan itu, memasuki bulak persawahan yang luas. Matahari sudah menjadi semakin tinggi. Orang-orang yang bekerja di sawah mulai berkeringat. Dari ujung padukuhan terdengar suara orang menumbuk padi. Lenguh anak lembu berbaur dengan tangis bayi yang minta minum susu ibunya. Ki Pandi, Manggada dan Laksana berjalan menyusuri jalan di tengah-tengah kotak-kotak sawah yang terbentang luas. Seorang petani berdiri sambil meneguk air sejuk dari sebuah gendi yang terbuat dari tanah liat. Ternyata Ki Pandi sambil lalu sempat bertanya kepada seseorang. Apakah Kisanak mengetahui, di manakah letak bulak parapat? Apakah Kisanak akan pergi ke sana? Bertanya orang itu. Ya, jawab Ki Pandi. Untuk apa? Orang itu nampak keheranan. Tidak apa-apa. Sekedar melihat-lihat. Jawab Ki Pandi. Kening orang itu berkerut. Dengan nada tinggi ia berkata, bulak parapat adalah nama sebuah hutan perdu yang membentang di bawah bukit kecil itu. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Seperti juga Manggada dan Laksana ia mengira bahwa bulak parapat adalah sebuah bulak persawahan sebagaimana sedang dilaluinya itu. Namun ternyata bulak parapat adalah nama sebuah hutan perdu di lereng bukit kecil, namun Ki Pandi yang cepat berpikir itu segera menyahut. Terima kasih Kisanak. Tetapi apa kepentingan kalian dengan bulak parapat? Orang itu masih mendesak. Kami adalah pembuat gerabah dari tanah liat. Kami ingin membuktikan, apakah benar kata orang, bahwa tanah liat di bulak parapat lebih baik dari tanah liat dari tempat yang lain. Ternyata jawab orang itu tidak disangka-sangka. Mungkin keterangan itu benar. Bukit kecil itu seluruhnya terdiri dari tanah liat yang warnanya merah agak keputih-putihan. Aku tidak tahu, apakah itu termasuk tanah liat yang baik atau bukan. Dengan jari-jari kita dapat mengetahui, apakah tanah liat itu baik atau tidak. Lembut atau kasar, keras atau lentur. Sahut Ki Pandi. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, jika ternyata tanah liat di bukit itu baik, maka tempat itu tentu akan menjadi ramai. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.